Bagaimana cara ta'aruf? Pertanyaan. Bagaimana cara ta'aruf yang sesuai syar'i? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ta'aruf secara bahasa dari kata ta'arafa yata'arafu, yang artinya saling mengenal. Kata ini ada dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ketika manusia itu berbeda-beda, mereka bisa saling kenal. Ini ciri orang Melayu, ini orang Arab, ini ciri orang Cina, ini orang Eropa, dan seterusnya. Andai semua ciri manusia sama, tentu kita tidak bisa saling mengenal seperti ini. Diambil dari makna bahasa di atas, ta'aruf antara lelaki dan wanita yang hendak menikah berarti saling kenalan sebelum menuju jenjang pernikahan. Sebelumnya, ada 3 hal yang perlu dibedakan. 1. Ta'aruf, yaitu saling perkenalan, dan umumnya dilakukan sebelum khitbah. 2. Khitbah, yaitu meminang atau lamaran, menawarkan diri untuk menikah. Khitbah ada yang disampaikan terang-terangan dan ada yang disampaikan dalam bentuk isyarat. 1. Khitbah secara terang-terangan, misalnya dengan menyatakan, jika berkenan, saya ingin menjadikan Anda sebagai pendamping saya. Atau yang bentuknya pertanyaan, apakah Anda bersedia untuk menjadi pendamping saya? 2. Khitbah dalam bentuk isyarat, misalnya dengan mengatakan, sudah lama aku mendambakan wanita yang memiliki banyak kelebihan seperti kamu, atau kalimat semisalnya, meskipun bisa jadi ada kesan menggombal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. Yang artinya, tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam, bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. Berdasarkan ayat di atas, bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah, tidak boleh dilamar dengan kalimat terang-terangan. 3. Nadhar, yaitu melihat calon pasangan. Biasanya ini dilakukan ketika ta'aruf atau ketika melamar. Nabi SAW bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ah, fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Yang artinya, apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika dia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Bagaimana cara ta'aruf yang benar? Tidak ada cara khusus dalam masalah ta'aruf. Intinya, bagaimana seseorang bisa menggali data calon pasangannya tanpa melanggar aturan syariat maupun adat masyarakat. Hanya saja, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait ta'aruf. 1. Sebelum terjadi akad nikah, kedua calon pasangan, baik lelaki maupun wanita, statusnya adalah orang lain. Sama sekali tidak ada hubungan kemahraman, sehingga berlaku aturan lelaki dan wanita yang bukan mahram. Mereka tidak diperkenankan untuk berdua-duaan, saling bercengkerama, dan seterusnya, baik secara langsung atau melalui media lainnya. Nabi SAW mengingatkan, "La yakhluwanna ahadukum bimra'ah, fa inna syaitana thalithuhuma." Yang artinya, jangan sampai kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Setan menjadi pihak ketiga, tentu bukan karena ingin merebut calon pasangan Anda, namun mereka hendak menjerumuskan manusia ke maksiat yang lebih parah.
2. Luruskan niat bahwa Anda ta'aruf betul-betul karena ada iktikad baik, yaitu ingin menikah. Bukan karena ingin koleksi kenalan atau cicip-cicip dan semua gelagat yang tidak serius. Membuka peluang untuk memberi harapan palsu kepada orang lain. Tindakan ini termasuk sikap mempermainkan orang lain dan bisa termasuk kezaliman. Sebagaimana dirinya tidak ingin disikapi seperti itu, maka jangan sikapi orang lain seperti itu. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Yang artinya, kalian tidak akan beriman sampai kalian menyukai sikap baik untuk saudaranya, sebagaimana dia ingin disikapi baik yang sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Menggali data pribadi bisa melalui tukar biodata. Masing-masing bisa saling menceritakan biografinya secara tertulis, sehingga tidak harus melakukan pertemuan untuk saling cerita. Tulisan mewakili lisan. Meskipun tidak semuanya harus dibuka, ada bagian yang perlu terus terang, terutama terkait data yang diperlukan untuk kelangsungan keluarga, dan ada yang tidak harus diketahui orang lain. Jika ada keterangan dan data tambahan yang dibutuhkan, sebaiknya tidak berkomunikasi langsung, tapi bisa melalui pihak ketiga, seperti kakak lelakinya atau orang tuanya. 4. Setelah ta'aruf diterima, bisa jadi mereka belum bertemu, karena hanya tukar biografi. Karena itu, bisa dilanjutkan dengan nadhar. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Suatu ketika aku berada di sisi Nabi SAW. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki. Dia ingin menikahi wanita Ansar. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepadanya, 'Apakah engkau sudah melihatnya?' Jawabnya, 'Belum.' Lalu beliau memerintahkan, 'Unzur ilaiha, fa innahu ahra ay yu'dama bainakuma.' Yang artinya, lihatlah wanita itu agar cinta kalian lebih langgeng. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani. Nadhar bisa dilakukan dengan cara datang ke rumah calon pengantin wanita, sekaligus menghadap langsung orang tuanya. 5. Dibolehkan memberikan hadiah ketika proses ta'aruf. Hadiah sebelum pernikahan hanya boleh dimiliki oleh wanita, calon istri, dan bukan keluarganya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ma kana min sadaqin aw hiba'in aw 'adatin qabla 'ismatin nikahi fahuwa laha, wa ma kana ba'da 'ismatin nikahi fahuwa liman u'tiyahu aw hubiya." Yang artinya, semua mahar, pemberian, dan janji sebelum akad nikah itu milik pengantin wanita. Lain halnya dengan pemberian setelah akad nikah, itu semua milik orang yang diberi. Hadis riwayat Abu Daud. Jika berlanjut menikah, maka hadiah menjadi hak pengantin wanita. Jika nikah dibatalkan, hadiah bisa dikembalikan. Demikian, Allahu a'lam.